Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Sunkaila Zilka Zahra dengan NIM 12062300031 dengan rekan saya Adinda Eka Rahayu NIM 12062300025 dan Abida Ramadhani Mulyansila NIM 12062300045 akan menjelaskan proses eksperimen clustering yang kami lakukan terhadap dataset performa kapal. Kami melakukan dua eksperimen, yaitu dengan menggunakan K-means dan DB-scan. Namun hasilnya kurang untuk DB-scan-nya sendiri, karena mayoritas datanya justru dianggap sebagai outlier atau noise. Karena itu, kami memutuskan untuk fokus menggunakan metode K-means, dan ternyata hasilnya jauh lebih stabil dan bermakna. Baik, yang pertama, download datasetnya terlebih dahulu melalui Kaggle. Dataset kami diambil melalui Kaggle. Di sini ada cell yang tipenya Markdown, bisa diganti ke tipe code terlebih dahulu apabila ingin di-download. Lalu masukkan dataset berjudul C Performance Dataset.csv. Nah, dataset ini tuh berisi berbagai informasi teknis dan operasional kapal seperti jarak tempuh, bobot muatan, efisiensi energi, dan lain-lain. Dari semua fitur yang tersedia, kami memilih dua fitur utama untuk clustering, yakni Estimated Energy Use. Estimated Energy Use sendiri itu merupakan operasi pembagian dari estimated energy dan efisiensi NM per kWh. Lalu untuk fitur selain estimated energy use, kami juga menggunakan efisiensi NM per kWh. Alasannya kombinasi dua fitur ini bisa membantu mengelompokkan kabel berdasarkan karakteristik konsumsi energi. Apakah mereka boros karena jarak jauh atau boros karena tidak efisien. Selanjutnya, setelah dilihat info-info dari data ini, mulai dari tipe datanya, apakah ada nilai kosong, dan lain-lain, kami melakukan encode data kategorik. Encode data kategorik sendiri ini, kami juga melakukan eksperimen terhadap data-data kategorik, apakah bisa di clustering atau tidak. Ternyata hasilnya kurang memuaskan, sehingga kolom kategorik tidak kami gunakan. Nah, di sini kami membuat visualisasi untuk mengetahui distribusi datanya. Ini untuk mengetahui apakah terdapat nilai outlier, dilihat dari box plotnya, ternyata tidak ada. Jadi bisa lanjut. Lalu untuk korelasi antar fiturnya, di sini terlihat bahwa tidak ada kolom yang berkorelasi kuat, namun ini tidak apa-apa selama data-data atau fiturnya ini tuh tidak terlalu random atau terjadi redundansi. Baik, untuk selanjutnya adalah bagian pembuatan fitur baru dari fitur yang sudah ada. Di sini kami menamainya Estimated Energy Use. Kemudian kita membuat variabel baru bernama features untuk scaling data. Di sini kita memilih fitur Estimated Energy Use dan efisiensi NM per kWh untuk dilakukan clustering. Kemudian mengstandarisasi data agar semua fitur memiliki kontribusi yang seimbang. Kemudian selanjutnya menghitung jarak antar node ke centroid. Kemudian menghitung jarak semua titik ke semua centroid menggunakan Euclidean Distance Function. Kemudian masuk ke K-means manual class. Kami menentukan label cluster berdasarkan centroid terdekat. Kemudian mengupdate posisi centroid sebagai rata-rata titik dalam cluster. Setelah itu, proses tersebut akan diulangi hingga konvergen atau centroidnya tidak berubah secara signifikan. Selanjutnya, cek silhouette score. Pada metode K-means ini menunjukkan performa yang lebih baik dengan silhouette score tertinggi sebesar 0,7669 pada cluster K sama dengan 2. Nilai ini mengindikasikan bahwa objek-objek satu cluster memiliki kemiripan yang tinggi dan cukup terpisah secara signifikan dari cluster lain, mencerminkan struktur cluster yang kompleks dan jelas. Sebelumnya kami juga cek Davis-Bouldin Index-nya yang diperoleh sebesar 0,6476 yang juga merupakan indikasi positif karena semakin kecil nilai indeks ini, semakin baik pemisahan antara klaster dan semakin kecil variasi internal di dalamnya. Hal ini menunjukkan bahwa K-means cukup efektif dalam membentuk klaster yang representatif terhadap pola performa kapal berdasarkan efisiensi dan konsumsi energinya. Kemudian kita lanjut ke fitting model. Di sini kami melatih model dengan jumlah klaster sebanyak 3. Kemudian setelah training label klaster untuk masing-masing, data disimpan dalam model labels.
Hasil visualisasinya membentuk scatter plot 2 dimensi di mana data ditampilkan berdasarkan 2 fitur yang digunakan, diletakkan pada sumbu X dan sumbu Y. Kemudian tiap klasternya memiliki warna berbeda dengan titik sentroid sebagai titik pusat dari masing-masing klasternya. Berdasarkan hasil implementasi K-match-nya, dengan jumlah klaster 3, didapatkan pengelompokan data kapal berdasarkan 2 fitur utama, yaitu estimated energy use dan efisiensi NM per kWh. Didapatkan 3 klaster yang memiliki distribusi yang dapat dibedakan berdasarkan posisi relatif antara titik data dan sentroidnya. Misalnya, satu klaster terdiri dari kapal-kapal dengan efisiensi tinggi, namun penggunaan energinya rendah, yang mengindikasikan kapal tersebut hemat energi. Klaster lainnya mungkin berisi kapal dengan konsumsi energi tinggi, namun efisiensinya rendah, yang bisa menunjukkan adanya ketidakefisienan operasional. Sedangkan klaster ketiga kemungkinan terdiri dari kapal yang berada di antara 2 kategori tersebut atau memiliki karakteristik unik lain yang membedakan dengan klaster lainnya. Jadi, dengan eksperimen ini, kami dapat menyimpulkan bahwa dibandingkan dengan DBScan, K-means lebih sesuai digunakan untuk dataset shift performance yang telah dinormalisasikan dan memiliki fitur efisiensi dan konsumsi energi. Karena mampu mengelompokkan kapal berdasarkan pola efisiensi secara lebih terstruktur dan mudah diinterpresentasikan. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.